Indonesia terdiri dari masyarakat yang multikultur, dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka, ada beberapa sikap yang perlu kita tingkatkan di situasi dan kondisi hidup baru atau yang disebut new normal. Kita tahu bahwa COVID-19 dapat ditularkan melalui benda yang sudah terkontaminasi, melalui droplet seperti batuk dan ludah, serta melalui jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, dan cium tangan. Nah, kita harus menyayangi diri kita dengan cara mengenal diri kita sendiri dengan baik. Apakah kita rentan, atau sehat, atau berpotensi ditularkan dan menularkan. Kita perlu menyayangi dan menghargai diri kita sendiri dengan cara tidak meludah di sembarang tempat, menggunakan masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Dengan cara itu semua, kita bisa menghargai dan menyayangi orang lain agar orang lain bisa hidup sehat, aman, dan nyaman ketika orang berada di dekat kita. Di era hidup yang baru di mana kantor sudah buka kembali dan mal juga sudah mulai beroperasi kembali walaupun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Selain hal itu, masih ada 80% orang tua yang tidak setuju dan hanya 20% orang tua yang setuju jika sekolah dibuka kembali. Karena 18% sekolah yang sudah mempersiapkan protokol kesehatan, sedangkan 80% sisanya belum mempersiapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian, menurut Dokter Anak Indonesia tanggal 18 Mei 2020 mengatakan bahwa tidak hanya orang dewasa saja yang rentan terkena COVID, tetapi anak kecil pun juga rentan terhadap COVID-19 ini. Maka dalam situasi dan kondisi di hidup baru ini, kita tetap perlu berpikir positif untuk berhasil menjalani hidup baru ini. Tidak hanya berpikir positif, sikap kritis dan aksi positif pun juga diperlukan. Jangan mudah terpercaya terhadap info yang tidak akurat, tetapi carilah kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus mempunyai toleransi terhadap pemikiran orang lain yang berbeda, bukan berarti kepada berita bohong. Menghindari kerumunan bukan berarti sombong. Menghindari jabat tangan bukan berarti tak menghormati, hanya saja mengikuti protokol kesehatan yang ada. Maka dari itu semua, mari kita berpikir positif dengan sikap kritis dan aksi positif agar damai dalam beradaptasi tercapai dan damai dalam perbedaan terus berlangsung. Jangan segan-segan untuk menegur, karena kita dapat bersikap tegas pada mereka yang melanggar aturan. Seperti menegur orang di sekitar kita yang tidak menggunakan masker, menegur orang yang meludah di dekat kita, menegur orang yang tidak menjaga jarak minimal 1 meter. Bersikap tegas bukan berarti tidak menghargai orang lain, tetapi mencoba untuk bersikap terbuka. Empati dan solidaritas merupakan kearifan lokal budaya yang ada di Indonesia. Diwujudkan dengan gotong royong atau saling bahu-membahu dalam menghadapi situasi apapun. Salah satu kegiatannya adalah dengan melakukan pengecekan suhu badan atau mencuci tangan sebelum masuk ke kompleks perumahan. Kita juga dapat memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Mencuci tangan merupakan kearifan lokal yang ada di beberapa budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan mencuci tangan ini dapat kita lakukan sebelum kita makan, sebelum kita masuk ke dalam rumah. Mencuci tangan juga merupakan bagian dari ibadah umat Islam ketika mereka berwudu. Dalam menjalani era new normal dan masa yang akan datang, yuk kita sama-sama tingkatkan lagi mencuci tangan sesering mungkin ya, mulai dari sekarang. Teman-teman, ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama. Saling mengingatkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah, rajinlah mencuci tangan, tetap menjaga jarak meskipun sudah new normal, makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, berolahraga, belanja yang sehat, dan usahakan untuk tetap beraktivitas di rumah dulu. Selain itu, selalu berusaha untuk berpikir positif, berpikir kritis, dan hilangkan prasangka. Perubahan ini perlu kita sikapi dengan sikap terbuka dan kemauan untuk beradaptasi menuju hidup yang lebih baik. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat
yang mudah beradaptasi karena sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Hidup dalam perbedaan melatih kita untuk saling menghargai, apalagi hidup dalam situasi pandemi COVID-19 yang semuanya bisa berubah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan sikap, pemahaman terhadap diri kita sendiri, menghargai orang lain, terbuka terhadap perubahan, berpikir kritis dan positif, bersikap empati dan peduli terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, serta menghargai kearifan lokal kita masing-masing. Dengan demikian, kita dapat hidup beradaptasi dan berdamai dengan diri kita sendiri untuk Indonesia yang lebih baik.